bihi wa bi amin ya rabbal alamin. Jadi hadis yang nomor 18. Ittaqullah, ittaqu wedya sapa sira kabeh. Allah ing Allah. Wa dilu lan adilo sapa sira kabeh. Baina auladikum ing dalem antarane anak-anak sira kabeh. Rawahu ngriwayatake hadis sapa An-Nu'man, sapa An-Nu'man. Jadi ini hadis ini ada namanya asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Ceritanya Nu'man ini datang sama anaknya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian beliau gampangnya ya minta didoakan apa-apa. Beliau kemudian cerita bahwasanya anak yang dia bawa itu dikasih pembantu tersendiri, punya pelayan tersendiri. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, "Wahai Nu'man, anak kamu berapa? Apa cuma ini saja?" "Oh enggak Kanjeng Nabi, anak saya itu banyak." Kemudian ditanya, "Ya yang lainnya dikasih enggak kira-kira?" "Oh yang lain enggak tak kasih. Yang tak kasih cuma anak ini saja." Kemudian Rasulullah, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Kamu takutlah kepada Allah. Bersikaplah adil kepada anak-anak kamu. Kalau yang satu dikasih, yang lain dikasih. Kalau yang lain enggak, ya ini enggak usah dikasih. Kenapa kok gitu? Karena apabila seorang bapak atau ibu itu tidak bisa adil pada anak-anaknya, maka akan timbul namanya saling marah, saling hasud. Oh ini kok dikasih sanda, nah, maka akan timbul kecemburuan. Ini kan terjadi pada zamannya Nabi Yusuf. Diabadikan dalam surat Yusuf. Kenapa kok sampai Nabi Yusuf itu dicemplungkan sumur? Karena kecemburuan sosial. Nabi Yakub itu kan punya 2 istri. Nah, itu yang pertama itu punya anak banyak. Istri yang kedua punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin. Nah, dan ternyata kasih sayang Yakub itu lebih besar kepada Yusuf dan Bunyamin. Nah, pada anak-anak lain juga sayang, tapi kurang begitu seperti kepada Yusuf dan Bunyamin. Akhirnya terutama si Yusuf ini, si Nabi Yusuf. Maka akhirnya terjadilah cerita yang Anda dengar. Nabi Yusuf itu kemudian dicemplungkan sumur, dijatuhkan dalam sumur, kemudian dilaporkan sama bapaknya bahwasanya dia diterkam serigala, dimakan binatang buas. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara tidak adil. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, hukum waris agama Islam itu kan mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayai, bagi laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Tapi dalam masalah warisan, Imam Syafi'i lebih cenderung untuk bersikap adil. Ya kalau bisa dibagi rata. Kan ada namanya wasiat. Ada namanya wasiat untuk ahli waris. Wasiat untuk ahli waris itu kan boleh 1/3. Nah, kalau disetujui oleh ahli waris boleh lebih. Karena itu bagi Imam Syafi'i, ini dalam kitab Fathul Qadir karangannya Al-Munawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan membagi warisan tidak sama itu hukumnya makruh. Artinya apa? Artinya kalau Anda ikut warisan laki-laki 2 kali lipat perempuan, itu bagi Imam Syafi'i itu meskipun ikut syariat, ikut agama itu memang aturannya semacam itu, tapi bagi Imam Syafi'i karena itu kurang adil maka menjadi makruh bagi beliau. Ini pendapat pribadi loh ya. Tapi kalau dalam masalah warisan memang yang utama ya yang paling bagus ya dibagi semacam ajaran Kanjeng Nabi. Cuma dari segi psikologi, dari segi keadilan bagi Imam Syafi'i, pembagian yang tidak sama itu hukumnya makruh bagi beliau itu. Bahkan Imam Ahmad sendiri dalam kitab yang sama mengatakan apabila ada pemberian yang tidak sama kepada anak yang satu dengan yang lain dan ternyata tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan yang menyebabkan pemberian itu harus melebihi itu,
maka hukumnya haram. Contoh misalkan Mas Ulu punya saudara, ternyata saudaranya anaknya banyak, Anda sedikit. Kemudian bapaknya bagi untuk anak saudara Anda banyak, Anda sedikit, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini ada kebutuhan atau hajat untuk anak. Ya toh? Tapi kalau belum punya anak semua, belum nikah, kemudian kok yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, ya berarti tidak adil. Ikut Imam Ahmad bin Hambal, pembagian yang semacam ini hukumnya haram. Karena tidak ada kebutuhan atau hajat yang memerlukan kelebihan kepada anak. Kalau ini bukan masalah warisan, masalah pemberian. Jadi kalau bisa adillah kepada anak-anak kalian kalau Anda sudah punya anak nanti. Tapi bagaimana kalau masalah cinta atau sayang pada anak? Itu beda lagi. Kalau cinta atau sayang itu ya tidak bisa lah. Seseorang itu bisa adil. Kalau anaknya itu baik, soleh, Anda mesti senang. Anaknya beling, anaknya wawaan, ya kurang lah cinta. Tapi dalam masalah pembagian harta itu harus sama rata. Itu pembagian pemberian. Bahkan itu sebagian ulama mencium pun harus sama. Kalau Anda itu mencium anak Anda yang laki-laki 1 kali, yang lain juga harus dicium. Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Kenapa? Mencium anak itu salah satu ciri orang itu punya sayang, rahmat dalam diri. Kan ada suatu hadis, suatu saat Rasulullah mencium anaknya atau cucunya. Kemudian ada orang Arab kaget, Kanjeng Nabi, benar kok mencium anak putu atau cucu jenengan? Saja seumur-umur tidak pernah nyium anak saya. Maka Kanjeng Nabi ngomong, ya gimana lagi? Berarti kamu tidak punya rahmat dari Allah SWT. Itu menunjukkan bahwa saya mengekspresikan, menunjukkan rasa sayang pada anak dengan mencium itu boleh. Tapi harus lihat-lihat. Menciumnya itu ketika anaknya masih kecil. Anda punya anak sudah dewasa 20 tahun dicium, ya perempuan lagi. Ya tidak usah. Bisa menimbulkan syahwat yang kecil. Yang kecil enggak. Kan gitu kan. Nah, teruskan. Ini hadisnya insya Allah sahih muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis nomor 19. Ittaku wedya sapa sira firasatal mukmini ing firasate wong mukmin. Fa innahu maka setune wong mukmin iku yanduru iku ningali sapa wong mukmin binurillahi lawan cahayane Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah firasat. Firasat itu ya semacam gampangannya gimana ya? Ikut para ulama itu berbeda pendapat masalah definisi firasat itu. Firasat itu ada yang mengatakan bahwasanya orang itu punya kemampuan melihat hati manusia. Tapi bagi wali Allah, bagi orang-orang yang sudah sempurna imannya, kamilul iman. Kalau Anda dengan saya ini kemungkinan tidak bisa dapat ilmu semacam itu. Ini namanya ilmu laduni. Kemudian ada yang mengatakan ya, firasat itu bukan itu. Bukan. Firasat itu adalah orangnya itu ditampakkan sama Allah sehingga itu dia bisa melihat perkara-perkara gaib dengan yakin. Ini ada yang mengatakan firasat semacam itu. Sebetulnya firasat itu ada 2 macam, Mas. Firasat yang diperoleh langsung dari Allah SWT, ada firasat yang diperoleh dengan cara berlatih, belajar. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah firasat yang langsung dari Allah SWT. Kadang jenengan sowan ke kiai, kemudian kiainya ngomong atau ustaz ngomong, Mas, nanti kalau pulang jangan lewat situ ya, lewat yang lain. Nah, karena firasatnya itu mungkin mengatakan nanti Anda akan celaka kalau lewat jalan itu. Atau misalkan kiainya lihat Anda sama istrinya datang, Mas, bentar lagi Anda harus bancaan nih, singkepan. Wah, padahal Anda belum tahu kalau istrinya hamil. Itu namanya firasat. Firasat itu yang semacam ini bisa diperoleh kalau Anda sudah dekat kepada Allah. Sudah
kewajiban-kewajiban semacam sholat lima waktu, puasa Ramadan dan yang lain dikerjakan. Demikian pula ibadah sunnah. Kemudian yang paling penting makannya harus makan yang halal, bukan tidak boleh campuran makan yang haram. Kalau Anda sudah bisa semacam itu, bisa jadi waliullah. Kadang dikasih Allah untuk mengetahui masa depan. Contohnya apa? Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu suatu saat kedatangan orang-orang dari Kufah, dari Irak. Kemudian Ali mengatakan pada orang-orang Kufah itu, nanti anak turunku itu mau minta bantuan pada kalian, minta tolong kepada kalian, tapi kalian tidak ada yang mau nolong. Orang-orang Kufah bingung, ini Ali. Nah, ternyata kapan kejadiannya itu? Kejadiannya itu terjadi pada waktu Al-Husain, Al-Hasan Makhlu. Al-Hasan, ketika Al-Husain meninggal dunia, kan kekhalifahan itu dari Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Al-Husain itu orangnya kan tidak suka kekerasan, tidak suka pertengkaran. Maka ketika dulu terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Ali itu menjadi khalifah, Muawiyah menuntut Ali supaya mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kerabatnya Muawiyah. Kemudian ternyata Ali masih disibukkan dengan pemberontakan sehingga tidak sempat mengurusi pembunuhan Muawiyah, Utsman bin Affan. Akhirnya Muawiyah bergeteng, akhirnya dia berangkat ke sana, bawa pasukan berperang. Ketika mau berperang, ketika berperang ternyata Muawiyah mau kalah. Hanya kemudian Muawiyah bikin strategi perdamaian. Saat itu Ali itu menunjuk Abdullah bin Umar sebagai juru bicaranya. Tapi orang-orang pasukannya tidak mau. Jangan Umar lah, jangan Abdullah bin Umar. Yang Anda tunjuk harusnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu orangnya soleh, pinter, husnudon. Tidak ada namanya suudon. Dia pinter tapi gampang kebujuk gitu. Nah, sedangkan Muawiyah itu ngutus juru bicaranya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu itu adalah ahli politik yang lihai. Maka ketika ngomong-ngomong sama negosiasi sama Abu Musa al-Asy'ari, Abu Sufyan ngomongnya enak. Kita tahu Muawiyah itu sebetulnya nggak ingin jadi khalifah, tapi gara-gara ingin menegakkan pembunuhan ini, dia harus terpaksa mengangkat senjata. Hanya diakui khalifah sama pasukan. Nah, Ali pun sekarang khalifah. Masa di dunia Islam ada dua khalifah? Berarti caranya gini, caranya kedua khalifah ini kita turunkan, nanti umat Islam biar memilih khalifah yang baru. Nah, Abu Musa namanya orang yang sudon, pas itu. Kalau ini bisa kita lakukan, otomatis nanti tidak terjadi pertempuran lagi. Padahal pertempuran ini sebetulnya mau dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian karena orang pasukannya Muawiyah itu Muawiyah pinter, ketika mau kalah dia mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah, sehingga pasukannya Ali sebagian berontak, tidak mau melanjutkan pertempuran, sehingga terjadi negosiasi perundingan. Ternyata kemudian Abu Sufyan mengatakan, Abu Musa, jenengan kan lebih tua dari saya, otomatis jenengan yang harus maju dulu baru saya. Hanya kemudian Abu Musa pidato kepada seluruh pasukan, baik umat Islam, supaya kita itu bisa bersatu lagi, maka khalifah ini harus kita turunkan dulu, nanti kita bikin voting lagi atau pemilihan khalifah baru. Dengan ini Sayyidina Ali saya turunkan. Kemudian muncullah Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, wahai pasukan, Anda sudah dengar toh? Tadi Sayyidina Ali itu mundurkan diri yang khalifah. Berarti khalifahnya sekarang tinggal satu. Siapa? Muawiyah. Oh, ditipu Abu Musa al-Asy'ari. Hanya gegerlah itu pasukannya Ali. Pasukannya Ali terpecah menjadi dua. Yang dorong negosiasi itu gimana sih kok bisa gini? Tidak seperti persetujuannya. Akhirnya mereka keluar dari
pasukan Ali, kemudian terbentuklah namanya Khawarij. Khawarij itu orang yang tidak sepakat dengan Ali dan Muawiyah, tidak cocok dengan dia, dibunuh. Nah, karena pasukan Ali tinggal separuh, otomatis kan kalah dengan pasukannya Muawiyah. Akhirnya kemudian ketika Ali meninggal dunia, Al-Husain putranya, karena dia itu adalah orang yang apa namanya tidak suka keras, akhirnya berdamai dengan Muawiyah. Kemudian ketika Muawiyah Al-Husain meninggal dunia, bukan Al-Husain, diganti dengan anaknya Al-Hasan. Adiknya Al-Hasan, adiknya Al-Hasan. Nah, ternyata saat itu yang jadi khalifah bukan Muawiyah lagi, sudah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu kebetulan tidak tidak soleh, suka minuman keras, suka main wanita. Al-Hasan berontak. Nah, ketika berontak akhirnya karena pasukan sedikit dikejar-kejar sama pasukannya Yazid bin Muawiyah. Saat itu dia menyuruh seorang panglima yang paling kejam, namanya Al-Hallaj. Maka Al-Hasan dikejar sampai kemana? Sampai ke Irak, di Kufah. Nah, ketika di Kufah itu, kenapa kok Sayyidina Al-Hasan pergi Kufah? Karena katanya orang-orang Kufah mau membantu Al-Hasan melawan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Saat itu Al-Hasan bersama keluarga itu kurang lebih jumlahnya cuma sekitar 70 orang lebih. Mereka berangkat ke Kufah, tujuannya minta bantuan. Ternyata dicuekin sama orang Kufah. Kenapa dicuekin? Nah, Al-Hallaj itu bawa 1000 pasukan. Mereka kan takut, tidak mau bantu. Akhirnya kemudian ahli bait Rasulullah dibantai sama pasukannya Al-Hallaj. Yang selamat cuma satu. Siapa itu? Zainal Abidin. Zainal Abidin itu masih kecil dan sedang sakit sehingga tidak dibunuh oleh pasukannya Al-Hallaj. Nah, jadi firasatnya Sayyidina Ali kan benar. Dia mengatakan, nanti keturunanku minta bantuan pada kalian, tapi kalian ternyata tidak mau bantu. Inilah peristiwa Karbala. Kemudian orang-orang Kufah merasa menyesal karena tidak bantu Al-Hasan. Akhirnya mereka menjadi kelompok namanya Syiah. Syiah itu kan gara-gara itu. Mereka menyesal karena tidak membantu Sayyidina Al-Hasan. Karena itu salah satu upacara mereka itu mukuli diri pakai pedot apa-apa sampai berdarah. Itu gara-gara itu. Gara-gara mereka merasa menyesal tidak membantu Al-Hasan. Ini firasatnya Sayyidina Ali. Padahal itu terjadi jauh sebelum Sayyidina Ali itu jadi Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Sebelum Sayyidina Ali meninggal dunia. Karena itu firasatul mukmin. Itu kita harus takuti. Ada firasat yang kedua. Firasat yang diperoleh dengan cara belajar. Kalau Anda sering lihat film detektif, Conan, atau Anda lihat baca bukunya Sherlock Holmes, itu kan biasanya dia bisa melihat, oh kamu kerjanya ini dari mana? Tangannya, bajunya, apanya. Nah itu namanya bisa melihat profesi seseorang, perbuatan seseorang dari tubuhnya, dari tangannya, itu diperoleh dengan cara belajar. Ini juga firasat. Cuma firasat yang pertama itu namanya firasat yang diperoleh dengan cara ilmu laduni. Nah, itu yang bisa ya orang-orang yang sempurna imannya. Kalau yang kedua ini firasat yang diperoleh dengan cara berlatih, biasanya para detektif, termasuk polisi. Polisi itu kalau mau nilang orang dilihat, kalau orangnya gugup, wah ini mesti sukanya kurang, langsung disemprit. Tapi kalau Anda tenang, seakan-akan nggak ada apa-apa, nyantai, dan disemprit, tidak suruh minggir. Kenapa? Firasatnya Pak Polisi, senangnya komplit, biarkan aja lewat. Yaitu namanya firasat. Tapi firasat yang diperoleh dengan cara berlatih. Jadi, kenapa kita harus takut sama firasatnya orang mukmin? Karena tadi dikatakan, orang mukmin yang sempurna imannya itu kadang-kadang bisa melihat isi hati kita. Kadang bisa mengetahui masa depan kita. Semuanya itu berasal dari nurullah, cahayanya Allah. Namanya ilmu laduni. Tapi ini bukan ilmu laduni yang terpinggir ya. Ini ilmu laduni yang biasa.
Bagi orang-orang waliullah itu ilmu laduni semacam itu ilmu yang biasa. Kalau kita kan luar biasa, karena kita bukan wali. Biasa kan? Kalau misalkan Anda lihat tukang bengkel mobil Anda rusak, diotak-atik, dibongkari tidak benar. Anda bawa ke bengkel mobil, didengar suaranya, betulkan dikit, wah langsung jalan. Karena apa? Pengalaman. Nah, sama dengan wali-wali semacam itu. Wali-wali itu karena sudah tahu ya biasa aja. Ilmu laduni yang paling tinggi itu bukan semacam itu. Ilmu laduni yang paling tinggi itu ada ilmu laduni kalau orang itu bisa mengenal sifat Allah, dekat dengan Allah, itu baru ilmu laduni yang luar biasa. Kita teruskan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam As-Sakhawi, hadisnya itu banyak diriwayatkan oleh ulama lain, tapi sanadnya lemah. Bahkan ikut Imam Ibnu Jauzi palsu. Tapi ini ditentang oleh sebagian ulama. Tidak mungkin palsu karena ternyata Imam At-Tabrani itu meriwayatkan dengan sanad yang baik. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu kitab tafsir. Tapi isinya hadis-hadis. Kok bisa semacam itu? Kan kalau kita ngaji ilmu tafsir itu ada dua macam. Tafsir birra'i, kemudian tafsir bin naql atau birriwayah. Tafsir birra'i itu tafsir yang mengandalkan pikiran. Contohnya apa? Contohnya semacam tafsir Tantawi Al-Jauhari. Kalau nggak salah itu. Itu tafsirnya unik. Kalau unik gimana? Tafsir itu ada ilmu biologi, ada ilmu apa. Nah, itu tafsir birra'i. Bahkan yang paling terkenal itu Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib itu tafsir yang isinya berbagai macam ilmu. Sampai ada ulama yang mengatakan tafsir Mafatihul Ghaib itu tafsir yang paling bagus. Tapi saya tidak nafsirkan Quran. Nafsirnya ilmunya Al-Quran. Karena banyak ilmu di situ, tapi tentang Quran sendiri sedikit sekali. Tafsir yang kedua namanya tafsir bin naqli atau birriwayah. Jadi tafsir kemudian dicarikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tadi. Ya, kitab Ad-Durrur itu adalah kitab tafsir maksur karena Imam Suyuti yang terkenal karena mengumpulkan banyak hadis-hadis tentang ayat itu. Dan dalam kitab itu beliau mengatakan hadis ini termasuk beliau mengutip dari Imam Tirmidzi dalam kitab yang lain, hadisnya adalah hasan sahih. Bisa dianggap hasan, bisa dianggap sahih. Kurang berapa menit, Mas? Mas Uluk? Belum, Pak. Belum, masih 10 menit lebih. Harus 10 menit? Iya. Masih 10 menit lebih. Oh iya, kita teruskan. Ittaqi petiya sapa sira. Dakwatal madlumi ing dungane wong kang didolimi. Fa innaha maka setune dakwatal madlum. Laisa bainaha ora ana iku bainaha ing dalam antarane donga wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah apa hijabun apa penghalang. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Jadi takutlah kalian kepada orang yang dizalimi. Dalam hadis lain dikatakan walau kana kafiron, meskipun itu adalah orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu kalau berdoa gara-gara dizalimi, ya tetap dikabulkan sama Allah SWT. Tapi kalau dalam Al-Quran ada yang mengatakan doa orang kafir itu tidak diterima sama Allah, Anda lihat konteks di Al-Quran itu konteksnya itu doa orang kafir ketika mereka masuk neraka. Ketika mereka masuk neraka kemudian berdoa supaya dilepaskan dari neraka, ya tidak diterima sama Allah SWT. Tapi kalau doa itu berkaitan dengan orang yang zalim, tetap dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati-hati. Kalau Anda zalim sama seseorang, takutlah doa. Kalau Anda beruntung dizalimi orang lain, ya doa. Mas Ruslan dizalimi orang lain, cuma saja, ya Allah, jadikan saya orang yang kaya gara-gara dizalimi. Oh, enak toh? Insya Allah mustajab. Atau misalkan Mas Muluk didolimi orang, ditipu, ya Allah mudah-mudahan kambing saya sukses. Nah, enak loh.
Dizalimi orang itu doanya mustajab. Jadi kalau Anda dizalimi orang, doanya jangan, ya Allah balaslah orang itu, jangan gitu. Rugi Anda tidak dapat apa-apa. Ketika Anda dizalimi orang, doanya untuk Anda sendiri, ya Allah mudah-mudahan keluarga saya sehat, ya keluarga saya dapat sukses dan sebagainya. Insya Allah doanya mustajab, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada triknya. Doa itu kan ada waktu-waktu mustajab, terutama ketika Anda dizalimi, itu mustajab banget. Ada orang utang sama Anda tidak bayar-bayar, termasuk saya. Saya masih punya utang loh ya. Nah, nanti ditagih loh. Nah, maka ya kalau dizalimi, Anda doa saja, ya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki yang banyak. Gitu. Ditipu orang, nah, harus berdoa yang baik. Karena itu kalau Anda ingin sukses, salah satu buku yang pernah tak baca meskipun cuma singkat, itu buku namanya Magnet Rezeki. Karangan seorang jutawan atau miliarder namanya Nasrullah. Nasrullah, Anda pasti pernah dengar. Nasrullah, salah satu karangannya adalah Magnet Rezeki. Inti dari buku dari Magnet Rezeki itu sebenarnya cuma sedikit. Pertama apa? Pertama, husnudzon. Anda harus husnudzon pada semua orang, terutama Allah SWT. Nah, kenapa? Karena Allah itu menciptakan makhluk di dunia itu berpasang-pasangan. Ada yang tertawa, mesti ada yang nangis. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Dan uniknya ketika Allah itu mengatakan ada yang kaya, Allah tidak mengatakan ada yang miskin. Ada yang kaya dan ada yang berkecukupan. Berkecukupan. Ini kalau Anda ingin baca, suratnya surat An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang menjadikan orang yang mati dan orang yang hidup dan orang yang mati. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah menjadikan pasangan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Tulisannya wa annahu huwa agna wa agna. Dan sesungguhnya dia yang menjadikan orang yang kaya dan berkecukupan. Bukan orang kaya dan miskin. Jadi buat pandangan Al-Quran, tidak ada namanya orang miskin. Di dunia ini adanya orang kaya dan berkecukupan. Tapi kenapa kok ada fakir miskin dalam Al-Quran, ada fakir miskin dalam hadis, ada fakir miskin dalam dalam kitab fikih? Karena Islam itu kan hukumnya menghukumi secara zahir, tidak secara batin. Islam hukum secara zahir. Kalau Anda zahirnya miskin, fakir, maka berhak dapat zakat. Kalau tidak fakir dan miskin, ya tidak berhak. Tapi kalau dalam masalah tasawuf, masalah akhlak, tidak ada namanya orang miskin itu. Yang ada itu kaya sama berkecukupan. Orang kaya ya mesti Anda sudah tahu kaya gimana. Orang miskin, kalau misalkan dia qanaah, rela dengan takdir Allah, dia jadi berkecukupan. Nah, tidak pernah mengeluh, tidak susah. Gitu. Karena itu dalam Al-Quran, kalau dalam pandangan tasawuf, tidak ada namanya orang miskin, yang ada namanya orang berkecukupan. Gitu. Kalau Anda bisa berpikir semacam ini, oh hidup itu meskipun pas-pasan ya enak, nyantai. Ini kalau ini bukunya Magnet Rezeki, yang intinya itu orang itu harus husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Anda pikirkan, usaha itu tidak sama dengan rezeki. Usaha itu perintah Allah, rezeki itu pilihan Allah. Dan itu dikatakan bahasanya dalam Al-Hikam min alamatil iktimati alal amal nuksonur roja inda wujudis salah. Salah satu ciri orang itu terlalu menggantungkan amalnya, terutama masuk surga, rezeki dan lain sebagainya, itu kalau dia maksiat atau dia keliru, kemudian ya, aduh ini gimana ya? Anda misalkan rajin sholat duha, ya sholat duha, aduh gimana ya nanti rezekinya gimana? Itu namanya Anda tergantung sama amal, gitu kan? Nah, padahal amal sama rezeki itu beda. Amal itu perintah Allah SWT.
Kalau ini bukan dalam kitab Manhaj Rezeki, ini kitab Al-Hikam. Amal itu adalah perintah Allah. Sedangkan rezeki itu bagian Allah. Anda diperintahkan kerja, masalah rezeki berapa itu urusan Allah SWT. Kalau Anda husnudzon kepada Allah SWT, otomatis nanti kalau ikut hukuman rezeki, Anda akan bukakan pintu rezeki yang tidak terbuka. Contoh Mas Ruslan misalkan, Anda ingin mobil yang apa namanya, mobil Ferrari atau apa. Ketika lihat orang kaya lihat bawa mobil, ya Allah, kapan ya saya punya mobil itu? Tapi jangan ngeluh. Nah, kapan ya? Gitu. Jangan, ya Allah, saya tidak mungkin bisa. Karena saya itu kerjanya segini, tidak punya duit. Jangan semacam itu. Husnudzon kepada Allah. Insya Allah akan dibukakan jalan sama Allah SWT. Nah, ini caranya semacam itu. Nah, ini Mas Ruslan keluar kenapa ini? Oh, iya. Ini Pak, sinyalnya lagi tidur nih. Sinyalnya jelek. Ini tinggal 2 menit. Nah, silakan kalau mau tanya mungkin. Yang hadis berikutnya itu panjang ya. Panjang Pak. Pak, yang X itu sama Idilu itu bedanya apa Pak? Hah? X itu sama ya. Idilu kan sama-sama adil ya artinya. Ya. X itu ya gimana ya? Bahasanya sama sih. X itu tuh adil, dulu itu adil. Cuma kalau pengen tahu lebih jauh itu bacanya kitab Al-Mufradat, Mas. Nah, Mufradat di Quran. Nah, kalau saya ini kebetulan tidak bawa. Enggak. Pertanyaan jadi PR aja nanti. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya bisa tak jawab. Terus terang saat ini tidak tahu. Tapi kalau X itu sama idil itu sama-sama artinya. Sama-sama adil, Pak. Satu lagi Pak, mungkin tapi agak jauh nih Pak, melenceng topiknya. Apa namanya? Itu kan Elon Musk itu kan ini Pak ya, dia mau bikin kehidupan di planet Mars ya. Ya terus? Nah itu sebenarnya ada nggak sih Pak kehidupan? Bisa nggak sih menurut Al-Quran atau hadis itu ada nggak yang menceritakan sebenarnya ya, manusia? Iya, bisa terjadi. Allah itu menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Cuma di Al-Quran yang sering itu buminya cuma disebut 1. Tapi sebenarnya ada 7 bumi. Ya, namanya alam semesta yang banyak semacam itu kan bisa jadi Allah itu menciptakan makhluk yang lain kita yang nggak tahu. Gitu loh. Itu kan urusan Allah SWT. Kita jangan melebihi Allah lah. Anda bilang nggak mungkin, mana buktinya tidak ada. Anda bilang mungkin, ya bisa jadi wallahu a'lam bishawab yang. Tapi kalau ikut kita baca hadis Al-Quran, Allah kan pernah menciptakan makhluk sebelum kita, 2000 tahun sebelum manusia ada. Siapa itu? Yaitu jin. Jin itu kan bisa naik ke langit. Kalau bisa naik ke langit itu berarti bisa menempati planet-planet juga. Ya toh? Cuma wallahu a'lam bishawab, tapi kemungkinan besar bisa terjadi. Gitu loh. Kita tidak boleh mengatakan tidak. Kalau tidak itu buktinya mana? Buktinya tidak ada. Bukti menunjukkan banyak planet yang punya kondisi mirip dengan bumi kita. Gitu loh. Bahkan Mars sendiri itu sebetulnya ada air, tapi airnya sudah membeku ke dalam lapisan tanah mereka. Jadi untuk sementara ini ya kita tidak tahu. Tapi kemungkinan